Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai coding untuk anak ya teman-teman. Nanti yang akan saya praktekkan adalah bagaimana cara kita membuat coding untuk animasi berbincang di aplikasi Scratch ya teman-teman. Jadi nanti hasil codingnya seperti ini. Dia berpapasan lalu saling mengobrol. Setelah itu mereka pergi bersama. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara membuat codingnya. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video lainnya mengenai Scratch coding untuk anak, teman-teman bisa cari di YouTube dan masuk ke channel saya. Di playlist ini ada playlist dengan nama Scratch Coding untuk Anak. Di dalamnya ini ada banyak video tutorial mengenai aplikasi Scratch Coding untuk anak. Selain itu juga masih ada playlist lainnya ya teman-teman. Ada playlist platform Merdeka Mengajar, ada seputar Google Classroom, Google Drive, Dapodik, Canva for Education, akun belajar ID, tutorial Word, tutorial Excel, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mari subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Untuk membuat animasi di Scratch, kita bisa langsung klik tombol create ini ya teman-teman. Kita klik saja, dan setelah muncul ke halaman project seperti ini, kita tuliskan terlebih dahulu judul projectnya di sebelah sini. Kita tuliskan misalnya animasi mengobrol. Setelah itu kita bisa langsung tentukan backdrop dan objek atau sprite yang akan kita gunakan. Ini backdropnya saya pilih dulu. Saya menggunakan backdrop yang ini, blue sky. Setelah itu untuk sprite-nya saya hapus. Saya gunakan sprite yang saya cari dulu yang ini fairy, dan saya juga akan menggunakan sprite yang kedua yaitu sprite ini. Saya pilih objeknya ini, Dani. Maka kedua sprite sudah muncul di sini. Lalu di sini kita sesuaikan dulu untuk ukuran sprite atau objeknya. Kita resize di sini. Misalnya saya di sini akan menentukan ukuran fairy 50. Seperti ini. Terlalu kecil, lalu saya perbesar misalnya 70 seperti ini. Lalu untuk Dani juga saya tentukan misalnya 70. Seperti ini. Saya kecilkan lagi 60 saja seperti ini. Dan setelah objek atau sprite dan backdrop kita tentukan, kita sudah bisa memulai untuk membuat coding animasinya. Dan kalau ada dua sprite atau objek seperti ini, nanti kita harus buat codingnya satu-satu. Untuk fairy kita buat codingnya sendiri dan untuk Dani sendiri. Yang pertama akan saya buat adalah untuk fairy. Jadi nanti ceritanya fairy jalan dari sebelah sini ke sini dan Dani dari sebelah sini ke sini. Nanti mereka bertemu lalu mengobrol. Setelah itu mereka pergi bersama. Jadi di sini pertama membuat coding animasi untuk objek fairy. Kita pertama-tama pilih untuk event. Kita pilih yang ini untuk event start. Setelah itu untuk fairy ini nanti dia akan mulai dari sini, dari pojok sini. Jadi saya taruh di sini dulu. Lalu saya cari coding untuk motionnya, untuk posisinya, yaitu pilih yang ini. Go to X dan Y. Jadi untuk nilai ini X dan Y itu akan menyesuaikan di mana objek kita taruh. Coba kita lihat untuk X yang sekarang itu min 239. Kalau saya majukan seperti ini, maka ini berubah.
Jadi kalau kita akan memulai fairy-nya dari sebelah sini, kita taruh dulu fairy-nya di sebelah sini. Nanti untuk go to X ini akan menyesuaikan letak di mana fairy mulai. Maka saya langsung saja geser ini ke bawah start. Jadi nanti fairy akan mulai dari posisi X min 240 dan Y-nya min 89. Setelah itu nanti fairy berjalan ke arah sini. Jadi fairy akan ke sini seperti ini. Maka untuk coding berjalan ke arah sini bisa kita gunakan coding di motion, lalu kita pilih yang glide ini. Glide sekian detik, X-nya di sini dan Y-nya di sini. Ini untuk X dan Y, dia juga akan mengikuti dimana kita taruh objek fairy-nya. Kita taruh di sini, maka untuk X-nya min 26 dan Y-nya min 74. Kalau kita geser ke sini misalnya seperti ini, maka X-nya min 10 dan Y-nya min 84. Kita langsung saja gunakan yang glide ini. Jadi kita coba start dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk fungsi coding glide. Dia akan berjalan menuju ke posisi X min 10 dan Y min 84 selama 1 detik. Kalau kiranya ini terlalu cepat ataupun kurang cepat, bisa kita sesuaikan detikannya. Misalnya di sini saya isi saja yang awalnya 1, saya buat 1,5 detik atau 1,5 detik. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi untuk detikannya bisa kita setting juga di sini. Selanjutnya kita buat untuk animasi objek Denny. Kita menuju ke spread Denny dan kita buka untuk eventnya seperti biasa, event start. Lalu untuk Denny ini dia akan menghadap ke kanan. Bisa kita ubah dulu agar dia menghadap ke sebelah kiri. Caranya bisa kita pilih di motion, kita gunakan yang point in direction ini, kita taruh di bawah sini. Untuk membalikan arah Denny ini bisa kita ganti untuk point in direction ini menjadi, kita geser saja seperti ini, min 90. Jadi nanti dia akan, ketika kita klik start, dia akan membalik ke arah kiri. Kita coba seperti ini. Dia sudah membalik ke arah kiri, tapi di sini masih ada kesalahan, yaitu membaliknya itu kepalanya di bawah. Untuk memperbaikinya kita bisa menggunakan coding di motion lagi, lalu kita cari untuk set rotation style ini seperti ini. Maka dia nanti akan membalik kakinya di bawah. Kita coba start dulu. Nah, seperti ini. Jadi fungsi untuk coding point in direction ini kita bisa menggunakannya untuk membalikkan arah dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Lalu untuk set rotation style juga kita bisa membalikkan atau memutar rotasinya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, tergantung kita settingan di sininya. Setelah itu masih di spread Denny, kita buat coding Denny. Jadi nanti ceritanya Denny itu berjalan dari arah sini menuju ke sini. Maka kita bisa taruh dulu Denny di arah sini, lalu kita bisa menggunakan coding seperti fairy, yaitu kita pilih untuk go to X 229, Y-nya min 92. Jadi nanti Denny pertama kali posisinya akan di pojok sini. Untuk fungsi X dan Y itu dia letaknya. Jadi untuk Y itu posisi dari atas ke bawah, lalu untuk X itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau
di sebelah kanan maka X-nya positif, kalau di sebelah kiri maka X-nya negatif. Seperti itu untuk fungsi koto X dan Y. Lalu seperti Fairy, untuk Denny ini dia berjalan dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menggunakan untuk coding clade. Ini coding clade, kita taruh di sini, kita sesuaikan untuk detikannya. Ini defaultnya 1. Kita buat saja untuk detikannya menjadi 0,7 detik seperti ini. Lalu kita coba start. Nah, ini kalau masih terlalu pelan bisa kita cepatkan lagi. Kita stop dulu, kita jadikan saja 1 detik untuk LED-nya. Kita coba start. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kembali ke Fairy. Jadi ceritanya Fairy berpapasan dengan Denny, lalu Fairy menyapa Denny. Untuk coding menyapa kita bisa menggunakan coding di bagian looks. Kita pilih saja yang say for sekian detik. Kita geser saja seperti ini. Di sini kita ganti saja tulisannya. Seperti ini. Jadi nanti Fairy dia menyapa Denny, lalu menyapakan Denny itu mau kemana. Coba kita play. Seperti ini ya teman-teman. Untuk detikan ini bisa kita ubah juga atau kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Ini saya setting saja 2 detik. Setelah itu maka Denny menyapa balik atau menjawab apa yang ditanyakan oleh Fairy. Maka kita kembali ke sprite Denny. Di sini kita juga menggunakan look ya teman-teman. Kita pilih yang say ini, kita taruh di bagian sini, kita ganti dengan ucapan Denny menjawab pertanyaan Fairy. Aku mau ke taman. Seperti itu. Coba kita play. Seperti ini teman-teman. Tapi untuk obrolannya tadi Denny dan Fairy itu dia menumpuk ya atau berbarengan. Maka kita bisa kasih jeda agar terlihat Fairy bertanya dulu lalu Denny menjawab. Maka kita bisa menggunakan di bagian event di bagian kontrol. Kita pilih yang wait sekian detik, kita taruh di atasnya jawaban Denny. Di sebelah sini kita setting di sini dia menunggu selama 2 detik sebelum menjawab. Ini saya ganti 2. Kenapa ini saya kasih 2? Yaitu karena si Fairy dia bertanya kepada Denny selama 2 detik. Jadi Denny menjawabnya dengan menunggu 2 detik dulu baru dia menjawab aku mau ke taman. Coba kita play. Seperti ini teman-teman. Lalu Denny menjawab. Tapi ini masih numpuk. Maka di sini kita bisa tambahin lagi menjadi 3 detik misalnya. Kita coba. Hai Denny, kamu mau kemana? Aku mau ke taman. Jadi di sini sudah tidak menumpuk karena di sini kita sudah kasih 3 detik. Jadi si Denny ini menjawab setelah menunggu 3 detik. Seperti ini. Setelah itu kita kembali ke Fairy. Lalu Fairy di sini juga kita setting dulu untuk menunggu selama 3 detik. Setelah itu dia ke bagian look, kita cari lagi untuk ucapannya. Di sini untuk Fairy berucap misalnya, bolehkah aku ikut? Seperti ini. Setelah itu kita kembali ke Denny, kita kasih untuk kontrol juga white, ini kita setting di sini 3 detik lagi.
Lalu untuk Denny ini menjawab pertanyaan dari Fairy yang kedua tadi. Kita kembali ke Lux, kita cari yang Sai ini. Ini kita kasih tulisan misalnya boleh, ayo, seperti itu. Coba kita play. Hai Denny, kamu mau kemana? Aku mau ke taman. Bolehkah aku ikut? Lalu Denny menjawab, boleh, ayo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk fungsi coding percakapan kita harus menggunakan coding wait juga. Fungsinya agar menunggu coding di bawahnya dijalankan. Jadi misalnya ini wait 3 detik, berarti nanti coding di bawahnya saya boleh ayo ini akan dijalankan setelah menunggu 3 detik. Begitupun yang lainnya. Setelah itu maka kita buat animasi terakhir, yaitu untuk Denny ini dia berbalik ke arah lalu berjalan ke sebelah kanan. Dan untuk berbalik arah seperti tadi kita bisa gunakan di motion, kita gunakan yang when in direction, kita gunakan 90 agar dia membalik ke sebelah kanan. Kita coba lagi seperti ini. Nanti untuk Denny-nya membalik. Nah, seperti ini. Setelah membalik seperti ini, nanti dia akan berjalan ke sini. Maka kita taruh di sini dulu tujuan Denny, kita lepaskan seperti ini dan kita gunakan yang ini. Glide. Kita taruh di bawah sini. Lalu kita coba play dulu seperti ini. Untuk detikan-detikan ini bisa disesuaikan sesuai obrolan. Semakin lama obrolan maka detikan ini bisa kita setting lebih lama. Setelah coding untuk Denny selesai, kita kembali ke Fairy. Jadi nanti ceritanya Fairy ini dia mengikuti Denny ke taman. Jadi Fairy dari sini dia akan berjalan mengikuti Denny ke sini, maka kita bisa menggunakan juga untuk coding klik lagi. Maka kita taruh di bawah ini. Kita coba play. Seperti ini. Hai Denny, kamu mau kemana? Aku mau ke taman. Bolehkah aku ikut? Nah, boleh, ayo. Tapi ini sudah berjalan dulu. Tapi untuk Fairy ini dia berjalan lebih dulu sebelum Denny. Jadi seharusnya Denny lebih dulu baru Fairy mengikuti Denny. Maka di sini kita kasih kontrol dengan coding white. Kita taruh di sebelah atasnya glide. Jadi nanti si Fairy ini menunggu selama, di sini saya setting lagi misalnya 3 detik. Selama 3 detik sebelum dia berjalan mengikuti Denny. Kita coba play lagi. Hai Denny, kamu mau kemana? Aku mau ke taman. Bolehkah aku ikut? Boleh, ayo. Lalu Denny berjalan dan Fairy mengikutinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk susunan coding animasi berbincang dan berjalan. Nanti teman-teman bisa mengeksplorasi dan menambahi sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi seperti itu video kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.